Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 23 Maret 2022, hari yang agak lesu untuk IHSG hari ini. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang akan menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Jadi tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, sebelum kita masuk ke analisa IHSG, saya ada pengumuman buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan April 2022. Pendaftarannya sudah dibuka. Silakan teman-teman bisa cek konten ini di YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video pendaftaran grup Telegram CCS April 2022. Teman-teman tinggal simak infonya, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link yang ada di deskripsi. Kebetulan videonya juga saya highlight di channel, jadi teman-teman bisa tinggal cek video yang ada di sini pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham April. Dengarkan infonya lalu mendaftar melalui Google Doc yang tersedia. Jadi itu silakan buat teman-teman yang mau gabung bisa simak video ini. Bakal ditutup terakhir minggu ini. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini juga transaksinya masih rame, 14,490 triliun dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah yang cukup besar 805,98 miliar. Itu di pasar reguler 789,42 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 16,56 miliar. Saya juga nggak tahu ya, nggak intinya sampai asing ini sampai sekarang masih net buy terus loh di market kita. Jadi artinya ya anggap aja kalau misalkan itu average-nya mereka beli ya masih naik terus average-nya seperti itu. Cuman ya perlu disesuaikan dengan saham-sahamnya mereka juga. Dan kalau kita lihat hari ini IHSG merah sendiri kalau dibandingkan saham bursa di regional ya. Di Asia semuanya hijau kecuali IHSG karena memang baru agak lesu dan posisinya ada di resisten. Nah, kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada BBRI 267,3 miliar, Bank Mandiri 256 miliar, Telkom 168,6 miliar, Inco 106,4 miliar, BBNI 67 miliar, Astra 55,3 miliar, Akra 37,8 miliar, MDKA 37,3 miliar, Alfamart 32,6 miliar, Tins 29,6 miliar, Pegas 28,8 miliar, MTEK 27,9 miliar, KLPF 25,9 miliar, MNCN 11,9 miliar, Ali 11,3 miliar, dan Saratoga 7,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada Arto 129,4 miliar, Antam 61,3 miliar, ITMG 60,4 miliar, Roti 59,8 miliar, Adaro 49,8 miliar, SHTWR 22,2 miliar, Unilever 21,9 miliar, BBCA 21,7 miliar, SMGR 12,4 miliar, ASA 11,6 miliar, LPPF 10,7 miliar, PTBA 10,6 miliar, dan Avia 8,8 miliar. Ada BTPS juga 1,7 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini lesu marketnya. Kalau menurut saya ya, ini memang IHSG posisi ada di area all time high, dan yang harusnya mendobrak itu kan big cap kita ya, kayak BCA, BRI, Mandiri, BNI, Astra, Telkom, dan lain sebagainya. Cuman sangat disayangkan big capnya tidak dikasih mendobrak, malah hari ini pada tidak banyak, pergerakannya tidak terlalu signifikan dan berakhir dengan second liner yang juga didiemin. Akhirnya kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, hari ini yang banyak gerak malah third liner atau saham-saham gorengan itu yang pada gerak hari ini. Karena memang marketnya baru kayak gini, posisi di resisten, belum dikasih breakout. Yang pada pegang saham-saham hold yaitu baru pada trailing stop. Yang terjadi ya, hari ini IHSG turun 0,07% dengan candle yang lumayan ya 50-50 lah. Cuman kalau kita lihat juga asing masih bagus di IHSG kita ini. Saya bahkan sampai sekarang masih net buy terus, dan net buy-nya pun di saham-saham yang bobotnya bagus buat IHSG. Maksudnya bukan saham-saham yang aneh-aneh ya. Itu saham-saham kayak Big Bang, Telkom, terus beberapa batubara itu kan pada bagus foreign flow-nya. Jadi ya itulah yang terjadi dengan IHSG hari ini.
Saya rasa selama garis merah ini atau garis uptrendnya IHSG tidak patah ya, IHSG masih bakal melanjutkan kenaikan karena memang foreign flow-nya masih sangat bagus. Tapi kalau ternyata dia putar balik bahkan sampai patah garis warna orange atau merah ini, ya itu baru bakalan IHSG bakal swing low dulu. Satu hal yang kurang enak adalah ada potensi bearish divergence dari si IHSG. Kemarin sempat mau dead cross, tapi ditarik ini ya 22 Maret dibawa ke atas lagi dan ya masih belum terlepas dari ancaman bearish divergence. Tuh, jadi tetap batasi resiko aja karena kalau koreksinya pakai divergent tuh bakalan sakit. Kalau teman-teman ingat ya waktu koreksi di sini, ini kan juga sama, dia bearish divergent di sini nih. Harganya naik sedangkan indikatornya turun, apalagi MACD dia. Nih, indikator dia turun sedangkan harga naik, habis itu dia konfirmasi reversal dengan double top dan turun berapa persen waktu itu? Anggap dari dia breakdown ya sampai ke sini itu 8-9% lah koreksinya IHSG. Habis itu mantul baru sideways dan bullish lagi. Nah, saat ini juga sekarang sudah ada masih potensi ya bearish divergence karena belum valid breakdown. Dan nanti kalau misalkan dia valid breakdown pun juga TA-nya atau price action-nya harus lower low dulu kalau IHSG mau reversal. Jadi selama syarat-syarat itu belum terjadi, tidak ada masalah sama sekali. Nah, kalau kita lihat juga low-nya IHSG sekarang di sini ya. Itu area sekitar 69 berapa nih? 6929 lah. 6930 kita buletin sampai 6920. Tuh. Jadi kalau misalkan nanti dia putar balik jebol 6920 lalu ke 6900 juga jebol patah uptrend terus turun ke 6800 itu baru view yang kurang enak. Cuman selama dia masih bertahan di atas 6900 bertahan di uptrendnya ya arahnya masih bakal ke atas seperti itu. Belum dikasih breakout aja, mungkin besok turun dulu Jumat baru naik, gak ada yang tahu ya. Tuh, yang jelas sama batasi resiko aja, mau bagaimanapun keadaan marketnya tetap batasi resiko. Dan kuncinya adalah ini uptrend garis warna merah. Kalau teman-teman lebih ke swing ya, itu selama nggak patah nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mainnya pendek, day trade, scalpingan, kalau scalpingan sih nggak masalah ya. Kalau day trade yang cari flow, saham-saham big cap buat day trade ya, yaitu harus menyesuaikan pergerakan jangka pendeknya juga seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk IHSG. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu untuk hari ini. Kita coba cek Arto, kemarin udah kita bahas. Beberapa batu bara juga sudah kita bahas. Kita coba cek Asa, kemarin udah kita bahas juga ya. Kita coba cek apa nih? Udah kebahas semua ini. Memang kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya saham-saham yang baru manggung itu aja gitu. Yang koreksi juga sektor itu, yang manggung juga itu aja gitu. Kayak kalau mungkin saya bilang ya, yang baru bull banget itu kan Big Bang sama energi, walaupun mulai pada melemah dari retrace ya. Cuman selain sektor itu baru pada nggak jalan tuh. Jadi ya seperti itulah market untuk saat ini. Kita coba cek ke BTPS aja deh, LPPF biarin koreksi dulu. Kita coba cek BTPS yang hari ini masuk net foreign sell, tapi dia naik 4,3%. Oke, cukup menarik, hari ini BTPS naik 4,3% dengan volume yang besar. Ini bagus ya, volumenya besar dan membesar. Jadi ketika harga naik dan volume yang membesar, itu indikasi tren masih berlanjut atau pergerakannya masih kuat. Terakhir kemarin BTPS koreksi sampai ke area 2900, lalu di sini dia reversal dengan pattern double bottom 1, bottom 2, dan target kenaikannya dari double bottomnya itu bisa ke sini. Sekitar 3650, dan kalau kita lihat by chart pattern dia sudah berhasil kena ke targetnya. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini ada sebuah Fibonacci ya, tarikan Fibonacci dari swing high ke swing low di sini, dan kalau kita lihat dia sebenarnya sudah breakout dari 0,618-nya, which is itu bagus kalau menurut saya. Biasanya sih yang sudah terjadi ya, kalau sudah breakout dari 0,618 itu nextnya bakalan ke 1 di 3850. Either dari situ atau dari sini, keduanya dia sudah breakout dari 0,618-nya, which is itu adalah bagus. Cuman saya rasa swing low-nya dari sini, dan tembok terakhirnya itu di 3660 sampai 3700 tuh resisten dari BTPS. Kalau misalkan dia breakout, nextnya ada di 3850. Kalau break 3850 baru 3990 sampai 4000, dan kalau break baru ke targetnya di 1,618 seperti itu. Nah, kalau kita cek
pergerakan besar ya, atau view besarnya untuk si BTPS ini dia masih cenderung konsolidasi kalau menurut saya pergerakannya ini. Nah, kalau kita tarik dari yang sini juga dia terlihat belum berhasil breakout. Jadi saya rasa kalau dia berhasil menguat nanti bakal menguji area kuat. Nah, ini 3850 ini area kuatnya BTPS. Kalau misalkan berhasil breakout bakalan cakep banget karena dia bakal startup trennya. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout, nah itu jangan lupa pasang trailing stopnya seperti itu. Tuh, kita lihat aja ketika dia kena garis warna hijau atau trend line ini, batasi resikonya. Kalau kita lihat juga dia belum ada koreksi sama sekali ya, belum retest sama sekali. Jadi semoga aja sih, semoga ya. Siapa tahu dia mau bikin inverted head and shoulder. Ini nanti shoulder kiri, ini nanti head, lalu shoulder kanan. Tinggal kita lihat. Yang jelas 3850 bakal jadi resisten kuat saat ini. Sedangkan untuk support kuatnya ada di area 3500 kalau menurut saya. Seperti itu. Nah, nah ini kebetulan berhubung saya bikin konten agak awal ya, jam 17.15, jadi belum muncul untuk yang di Stockbit. Ini masih tanggal 22, which is broker summary kemarin. Kalau kemarin sih ternyata dia ada akumulasi besar ya. Nah, saya cek aja pakai RTI bisnis untuk hari ini. Untuk hari ini BTPS juga terjadi akumulasi yang sangat besar kalau menurut saya. Buyernya cuma 5, yang besar pun cuma 4, PD, LG, ZP, OD. Tuh, buyernya cuma 4, sedangkan sellernya banyak. Jadi saya rasa masih cakep, buy inflow maupun buy TA masih oke BTPS. Dan kalau ada retrace itu adalah kesempatan untuk beli. Tuh, cuman kalau punya barang, jangan lupa trailing stop ketika dia kena resisten dan gagal breakout. Seperti itu. Untuk BTPS. Lanjut, berhubung sudah habis yang cukup menarik di net sell-nya, kita masuk ke yang dibeli asing aja. Hari ini kita coba cek Akra yang hari ini naiknya lumayan ya. Dia agak beda chartnya sama si siapa namanya, Elsa sama si siapa lagi itu namanya, Medco. Dia agak beda chartnya ya, karena memang di sini dia geraknya duluan waktu dia rebound dari 600 sampai ke sini 950 waktu stock split. Itu kan katalisnya kalau menurut saya stock split ya. Dia stock split ditarik ke atas dan habis stock split akhirnya koreksi. Kemarin waktu minyak jalan pun dia nggak ikut jalan juga si Akra ini, dan akhirnya sekarang baru dia gerak sendiri. Nah, hari ini Akra naik 6,63% dengan volume yang sangat besar. Itu artinya bagus, tapi sangat disayangkan dia kejedot resisten. Nih, pasti resist ya. Sekitar 900-an itu resistnya si Akra, dan itu cukup kuat dan dia tidak berhasil breakout. Cuman kalau dia dari volumenya sangat oke hari ini dengan candle yang cukup solid juga. Nah, PR-nya adalah besok apakah Akra berhasil breakout atau enggak. Karena kalau misalkan dia berhasil breakout, target selanjutnya bakalan ke 940 sampai 945. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout, nanti kita bisa tarik Fibonacci. Misalkan anggap high-nya hari ini terakhir ya, tuh misalkan dari 900. Kalau kita tarik pakai Fibonacci, nah itu tinggal ikutin support-supportnya ini. 850, 820, 800, dan 770. Kalau dia besok tidak higher high atau dia mulai retrace-nya. Mungkin kalau misalkan pattern bagus, bisa aja dia inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini head. Lalu calon mau bikin shoulder kanan pun bisa juga. Yang jelas untuk sekarang Akra sedang di area resisten. Jadi tidak recommended kalau teman-teman baru mau masuk. Tapi kalau teman-teman punya barang, jangan lupa pasang trailing stopnya. Seperti itu. Karena kalau dia berhasil break 900, itu bakalan cakep targetnya. Katalisnya juga cakep ya. Itu beritanya keluar, dia pendapatannya naik tinggi. Karena memang minyaknya juga naik tinggi ya. Jadi ya itulah efeknya saham komoditas. Kalau komoditasnya cakep ya, dia juga bakalan cakep. Seperti itu. Batasi resiko aja kalau menurut saya. Tuh. Selama dia belum break 900 ya. Tapi kalau break 900, target selanjutnya ada di 945. Nah, kalau kita lihat dalamnya, mungkin nggak perlu cek yang hari ini ya, tapi kalau kita lihat ke belakang-belakang, itu akumulasinya emang gila-gilaan si Akra ini. Jadi ya memang, ya akhirnya kayak gini lah ujungnya. Setelah dia diakumulasi besar, harganya ke atas terus. By moving average juga uptrend untuk si Akra ini, jadi bagus. Tinggal pasang trailing stop aja kalau punya barang. Bakalan oke kalau retrace dulu, tapi kalau langsung breakout ya nggak masalah, nggak nolak juga. Seperti itu. Untuk resisten tadi udah, untuk support terdekat tadi juga udah, tinggal sesuaikan dengan plan masing-masing.
Itu untuk Akra. Lanjut coba kita cek Pegas, kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek MNCN aja. Agak kasihan sebenarnya MNCN holder ini. Yang mini-mininya udah pada jalannya pun juga berbeger-beger ya. MNCN-nya belum naik tinggi ya, karena memang dia bandarnya beda untuk si MNCN ini. Oke, hari ini MNCN naik 2,75% dengan volume yang bagus dan closing dengan bagus. Dia closing di 935 ya, memantapkan diri closing di atas 0,618 sampai 0,65 seperti itu. Nah, terakhir MNCN koreksi di sini ya, dia kemarin kena shooting star 980, koreksi sampai 830. Setelah itu dia reversal membuat pattern cup and handle dan target patternnya bisa ke sini 1 harusnya ini. Nah, pas kan ke 1,980 karena dia retrace-nya dari 0,5 ya. Di sini kan dia kena 0,5 lalu turun, jadi cup-nya itu setengah. Kalau targetnya setinggi cup ya bakal ke 1, which is itu di area 980. Dan kalau menurut saya ya, dilihat dari candle, volume, closing, saya rasa mendukung MNCN untuk menuju ke 980. Tapi kalau kita lihat memang saat ini dia sedang berada di area resisten yang cukup kuat. Itu 935, ini ada resisten ya. Sebelumnya di sini resist, sebelumnya di sini support. Nah, ketika breakdown, di sini false break. Nah, sekarang dia diuji sebagai resist lagi. Kalau misalkan berhasil break area 935 sampai 945 ini, next resistnya di 950, dan kalau berhasil break baru dia bakal ke 980. Tuh. Ada potensinya kalau menurut saya dilihat dari volumenya ya, cuman perlu kita lihat juga. Sedangkan untuk support terdekat ada di sini 925 sampai 910. Itu support dari MNCN. Arah masih ke atas, kalau menurut saya tinggal sabar-sabaran aja. Siapa tahu dia mau konsol dulu bisa juga ya sebelum lanjut ke atas, seperti itu. Dilihat dalamnya ini masih broker summary kemarin tapi 22 Maret. Saya cek untuk Broksum hari ini pakai RTI bisnis. Oke, hari ini juga cakep. Net big akumulasi ini kalau menurut saya top 1-nya big akumulasi, top 3-nya big akumulasi, top 5-nya normal, cenderung small. Jadi saya rasa masih bagus flow-nya sampai saat ini. Kemarin juga udah cakep, hari ini juga udah cakep. Dan harusnya katalisnya juga bagus banget MNCN ini. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat struktur kepemilikannya ya, itu kan mesin MSIN itu kan pemegang sahamnya si MNCN ini. Dan kalau teman-teman lihat mesin itu kan naik dari harga 500 sampai sekarang ada di 5.000-an ya. Dia 10 bagger tuh, yang artinya apa? Kalau misalkan asetnya si MNCN kan pasti meningkat juga karena dia pegangnya kan sahamnya si mesin. Ya ibaratnya kita pegang saham mesin dari harga 500 pegang 1 juta rupiah aja, kalau kali 10 ini hitung-hitungan kasar ya, dan mungkin salah. Misalkan kita beli 1 juta dari harga 500 sampai sekarang 5.000 aja kan, berarti kan value-nya meningkat jadi anggaplah 10 juta gitu. Apalagi kalau misalkan si MNCN ini pegang berapa persen saham mesin, dia naik sampai 5.000, 10 kali bagger ya, itulah bakalan cakep untuk si MNCN. Nanti bakal keluar juga berita-beritanya pasti asetnya meningkat jauh karena dari anak perusahaan. Nah itu bakal tercantum. Yang jelas BTA potensinya seperti itu ke 980 dulu, dan kalau break dari 980 baru bakal menarik untuk si MNCN seperti itu. Ya, dia juga buy moving average juga sudah golden cross, artinya sudah saham uptrend, buy moving average-nya juga seperti itu. Cakep, batasi resiko aja. Itu untuk MNCN. Lanjut coba kita cek Saratoga yang hari ini cukup menarik juga. Hari ini Saratoga naik 2,13% dengan volume yang besar dan membesar. Ini indikasi yang cukup bagus. Terakhir dia koreksi di sini ya. Dia koreksi, saya kira juga mau breakout dari all time high-nya, tapi enggak, dia koreksi dulu sampai 2.700, volumenya mulai mengecil. Nah, di sini volumenya mengecil koreksinya. Dan kemarin 22 Maret candlenya bagus dengan volume yang besar. Artinya inflow masuk di sana, duit masuk itu, dan hari ini dilanjutkan dengan volume yang lebih besar. Kalau kita lihat ada potensi juga Saratoga ini double bottom ya. Bottom 1, bottom 2, dan dia sudah berhasil breakout. Artinya apa? Saat ini Saratoga sudah valid short term reversal tuh. Kalau misalkan dia turun ke 2.800-an, itu adalah chance untuk buy on weakness kalau besok dia retrace ya. Tuh, sedangkan untuk targetnya sendiri by pattern double bottomnya dia bisa ke sekitar sini, itu sekitar 2940 dari targetnya. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci ya,
Ini high-nya 3120, kemarin low-nya di 2710. Nah kayak gini, target dari kenaikan Saratoga bisa ke 2970 sampai 2960. Mirip-mirip lah sama target double bottom-nya. Seperti itu. Nah kalau kita lihat dari tren besarnya saat ini Saratoga lebih ke sideways kalau menurut saya, setelah dia impulsive movement di sini naik dengan kuat. Nah di sini dia sideways. Nih. Dari range 3120 sampai range 2600. Ini adalah area sideways-nya Saratoga. Dan kalau menurut saya, selama dia tidak membentuk tren, yang perlu diperhatikan ketika sideways adalah bandarmologinya. Kalau misalkan di sini masih akumulasi itu bakalan cakep karena biasanya ini adalah fase reakumulasi gitu. Jadi ketika di TP di sini ini reka akumulasi terus mau naik lagi. Tapi kalau ternyata selama sideways ini distribusi, hati-hati bisa juga dia potensi reversal. Seperti itu. Cuman kalau buy trend besar masih sangat aman si Saratoga ini. Dia juga masih ya strong uptrend lah kalau menurut saya. Tuh belum patah juga ya tren-tren besarnya. Jadi masih sangat oke. Tinggal kita lihat aja nanti apakah dia breakout ke atas atau malah breakdown ke bawah. Untuk support terdekat tadi 2800 sampai 2830. Untuk resistennya tadi juga ada ditunjukkan pakai Fibonacci seperti itu. MACD-nya mau golden cross lagi. Artinya itu bagus juga ya. Tinggal kita lihat penguatannya sampai mana. Cuman by volume saya rasa bagus. Besok bakal cakep ini Saratoga. Nah kalau kita lihat ya, kemarin sempat ada distribusi yang lumayan besar. Cuman bagusnya dia masih bertahan di EMA 50. Tinggal kita lihat dia berhasil swing high lagi atau enggak. Kalau berhasil break 3120 itu baru cakep. Tapi kalau gagal break 3120, jangan lupa trailing stop ketatnya. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kita cek Broksumnya hari ini. Masih belum muncul ya. Kita pakai RTI bisnis. Hari ini terjadi lebih ke masih akumulasi nih kalau menurut saya. Ya big akumulasi lah, ini top 1 sampai top 5-nya. Jadi saya rasa masih oke untuk Saratoga. Tinggal batasi resiko aja. Untuk Saratoga lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Kita coba cek CMPP deh. Ini saham yang baru rame ya, karena kalau saya lihat juga influencer asik, influencer saham baru pada ngepost untuk CMPP ini. Jadi ya saya rasa bakalan banyak yang FOMO. Dan ya hari ini dia dibanting. Oke, hari ini CMPP ARB. Jarang saya ngebahas saham kayak gini, cuman nggak apa-apa lah. Hari ini CMPP turun 6,8%, ARB ya dia, dengan volume yang sangat besar dan candle yang sangat jelek. Ini candlenya nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Seharian open gap naik sampai 900, baru habis itu kebanting sampai ARB. Nah kalau kita lihat juga sebenarnya CMPP ini sudah hit dari targetnya ya. Ini Fibonacci di 1,618. Jadi sebenarnya wajar juga kenapa dia koreksi. Nah ini kan kita cari target all time high-nya. Walaupun sebenarnya nggak all time high ya. Ini low-nya sampai 410. Nah kan kayak gini. Targetnya kan di 780 sampai 845. Cuman mungkin ada yang bikin FOMO ya. Di breakoutin 845-nya. Cuman ternyata itu adalah distribusi dan tipuan. Lalu akhirnya CMPP turun sampai ARB. Nah kalau kita lihat juga untuk saat ini ya, buy TA harusnya kalau menurut saya retracement dulu sih untuk si CMPP ini. Dan bisa retrace sampai kemana mas? Nah kalau menurut saya kita bisa tarik pakai Fibonacci juga dari swing low ke swing high-nya. Ini kan kemarin 410, kita tarik sampai high-nya 890. Nah ini support-supportnya si CMPP. Yang jelas 700 dia udah jebol, closing-nya udah di 680. Jadi support selanjutnya ada di 650, baru di 590 seperti itu. Batasi resiko aja ya kalau menurut saya. Harusnya di angka itu bakal ada pantulan. Cuman kalau nggak ada pantulan ya nggak ada yang tahu karena memang hari ini buangannya udah gede banget seperti itu. Terakhir dia membentuk sebuah uptrend, di sini dia reversal dengan cup handle, akhirnya naik sampai ke 9890. Dan ya hari ini saatnya orang-orang pada TP. Gede banget nih volume buangannya, jadi saya rasa sangat kurang bagus tuh hari ini. Kalau teman-teman ada yang nyangkut ya, batasi resiko aja karena saya juga nggak tahu. Biasanya kan kalau udah baru bantingan kayak gini, retrace dulu, terus konsol dulu, baru nanti menentukan arah lagi. Cuman so far selama dia nggak patah tren yang biru, itu arahnya masih ke atas. Siapa tahu dia mau kena tren lagi ya, misalkan nanti dia turun sampai sini, terus saya baru naik lagi itu bisa juga. Yang jelas itu batasi resiko aja.
Nah, kalau kita tarik kayak gini juga bisa juga dia kena trend line ya. Nih, kalau sebelumnya kan trend line-nya di sini. Tuh. Cuman hari ini kan membentuk trend line baru. Dan ya ini simetris juga. Kita pakai yang kanal paralel gini bisa juga. Nah, ini kan kalau kita tarik pas ya. Tuh, pas kena area-area resist lah, makanya koreksi juga. Cuma yang jelas by Fibo dia sudah hit target. Jadi memang ya sangat wajar di hari ini kayak gini. Kalau kita lihat dalamnya, kalau kemarin dia masih akumulasi. Cuman kalau untuk hari ini, saya rasa sih broker summary-nya bakalan jelek banget. Saya lihat pakai RTI bisnis ya, karena ini belum muncul. Dan hari ini terjadi distribusi. Perfect distribusi ini. Memang ya, Bandar itu pinter bikin retail FOMO. Tuh. Serius, ini distribusi banget. Bahkan AZ-nya pun juga keluar. Karena kalau saya ingat saya yang ngumpulin di bawah-bawah tuh si AZ. Hari ini yang jualan MG, AZ, LG, BQ, DR, YB, GR dengan value yang besar-besar. Sedangkan top net buyer-nya XC, CC, YP, KK, NI, PD, EP, KZ, DX, XL. Itu udah perfect distribusi sih. Jadi saya rasa sukses Bandar untuk melakukan distribusi hari ini. Tuh, TP udah cuan kotos-kotos itu. Tinggal kita lihat dulu aja dia retracementnya kemana. Kalau misalkan ditanya, Mas kalau besok ARB lagi gimana keluarnya, saya pun nggak tahu juga ya. Tuh, cuman bisa gunakan patokan angka-angka tadi. Diharapkan ketika kena angka tadi ada pantulan. Nah, exitnya jangan deket-deket angka tadi. Ketika ada pantulan, baru exit. Seperti itu. Batasi resiko aja sih. Itu untuk CMPP. Lanjut, coba kita cek. Kita coba cek PTPP ya, yang hari ini koreksi juga. Perwakilan konstruksi hari ini. Setelah kemarin rame, PTPP itu dikiranya dia mau reversal, double bottom, dan lain sebagainya. Cuman dia masih kejedot downtrend channelnya, dan akhirnya sekarang turun lagi. Bahkan hari ini turunnya volumenya besar. Ini agak nggak enak kalau menurut saya untuk si PTPP ini. Nah, PTPP hari ini turun 2,54%, cuman yang agak disayangkan adalah volumenya cukup besar untuk si PTPP ini. Nah, ini ya. Terakhir dia kena dari downtrend channelnya, lalu candle kurang bagus, dan akhirnya turun, sempat ARB, rebound, ARB lagi. Ini kalau misalkan teman-teman ngecek ya di intraday, saya yakin ada sebuah pattern yang namanya inverted head and shoulder, sorry. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Kalau nggak percaya kita pakai intraday. Nah, ini bakalan lebih kelihatan. 1 jam belum kelihatan, 15 menit nggak kelihatan juga, 5 menit nggak kelihatan juga. Itulah, cuman yang jelas untuk si PTPP sukses lower high dan lower low. Nah, ini saya rasa patternnya head and shoulder. Jadi saya rasa dia ada potensi target turun setinggi headnya, itu bisa ke sini. Worst case skenario-nya si PTPP bisa ke 880 lagi. Dan hari ini dikonfirmasi dengan volume yang besar. Jadi agak warning ya untuk pergerakan hari ini si PTPP itu. Tuh. Untuk support kuat harusnya di sini sekitar area 890 sampai area 870. Tuh, selama tidak jebol di area itu harusnya PTPP oke, tapi kalau misalkan dia jebol itu baru bakalan jelek seperti itu. Nah, kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Ini kan low-nya 875 ya, sedangkan high-nya di 1120. Nah, saat ini si PTPP sedang di area 0,618. Saya jadi agak berprasangka baik, siapa tahu volume besarnya volume ambil barang, nggak ada yang tahu ya. Cuman yang jelas masih kurang oke. Tuh, bisa gunakan buat support juga 960, 925 dan 875. Tuh, kalau kita lihat kemarin flow-nya masih kurang bagus ya, distribusi untuk si PTPP ini. Ini juga bayarnya kayak gini, YP, CC, XA, SQ, LG, AI, YU, HP dan seterusnya. Sedangkan yang jualan RX, BB, AK ini untuk kemarin. Kalau untuk hari ini saya cek pakai RTI bisnis lagi. Hari ini Broxum-nya big distribusi juga. YU doang nih yang jualan. YU jualan gede banget. Terus kecil-kecil diikuti AK, CC, OD, CS. Sedangkan bayarnya YP, DR, BK, AI, GR. Jadi ya saya rasa untuk sekarang kembali wait and see untuk si PTPP ini. Seperti itu, batasi resiko aja. Untuk PTPP lanjut coba kita cek
Kita coba cek yang hijau-hijau hari ini. Apa ya? Kita cek yang menarik. BBKP mungkin ya, yang hari ini lumayan naiknya. Karena beberapa saham-saham udah kena target dan udah kita bahas kemarin-kemarin untuk yang ada di top gainer. Jadi kita bahas BBKP aja. Oke, hari ini BBKP naik 3,25% dengan volume yang besar. Sangat disayangkan ini shadow-nya panjang banget. Jadi saya rasa buangannya ada untuk BBKP ini. Nih ya, nggak kelihatan, beda template. Nih, kalau misalkan dia shadow-nya bagus saja itu bakalan cakep karena dia valid reversal, cuman sangat disayangkan shadow-nya agak panjang. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, ini body sama shadow-nya, panjangan shadow-nya, artinya tekanan jualnya masih tinggi untuk si PTPP ini. Nah, ini dia mencoba reversal dengan pattern bisa aja double bottom dan lain seterusnya. Cuman terlihat masih belum dikasih breakout. Sekarang dia berada di area neckline-nya 256 sampai 258 dan dia bakalan bagus kalau dia berhasil break 258 itu. Untuk resistensi selanjutnya ada di 270 ini resistennya si BBKP dan kalau break baru ke sekitar 280. Kalau nggak salah hari ini ada RUPS untuk si BBKP, cuman nggak tahu apa isinya. Tapi kalau kita lihat tarik ke belakang memang untuk saat ini BBKP trennya masih downtrend. Tuh, jadi memang agak susah trade di saham kayak gini dan lebih baik kalau punya opsi lain pilih yang lain dulu aja. Atau kalau mau beli di saham kayak gini ya pakai momentum day trade scalpingan aja. Karena kalau hold-holdan itu biasanya masih agak banyak dramanya sampai dia berhasil reversal. Apalagi tipikal BBKP ini kan shadow-nya panjang-panjang, artinya juga goceannya kuat-kuat. Tuh, batasi resiko aja untuk si BBKP. Cuman kalau kita lihat dari MACD juga sudah bullish divergent ya. Artinya, ini nggak divergent. Harga ke atas, indikator ke atas, artinya convergent ya. Tuh, untuk sekarang support nih, 254 tuh supportnya. Next ada di 242 support dia. 242 sampai 244. Sedangkan untuk resist itu tadi 258 sampai 260. Lalu setelah itu 266 sampai 270. Dan seterusnya. Batasi resiko aja. Kalau kita lihat flow-nya kemarin ternyata masih belum bagus untuk si BBKP ini, masih distribusi terus dan hari ini dia reject dari MA50 ya. Hati-hati itu bisa swing low baru juga, jadi perlu batasi resiko. Kalau kita lihat hari ini BBKP pakai RTI bisnis ya. Hari ini terjadi lebih ke distribusi. Cuman yang jualan kurang enak ini kalau menurut saya SA ya. SA itu kan Boswa Sekuritas, which is penunggunya BBKP sebelumnya. Sedangkan yang beli ya cukup menarik sih, baru bertarung ini kalau menurut saya. Untuk BBKP ini lebih baik batasi resiko dulu aja. Tunggu view-nya clear baru masuk kalau mau main panjang. Kalau cuman copet-copetan, day trade dan lain sebagainya tinggal sesuaikan dengan momentumnya. Seperti itu. Batasi resiko aja. Oke, untuk konten hari ini jangan lupa buat teman-teman yang mau gabung grup cuan-cuan saham bisa cek nanti di awal video ini ya. Bisa cek deskripsi aja. Oke, jangan lupa support channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.